Allahumma firli warhamni wa tub alayya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Alhamdulillah kita masih berada di bulan daripada bulan Rajab ya. Berarti akhir Jumat esoklah. Akhir Jumat. Berarti kita dianjurkan untuk membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak. Jumat lagi lah. Berarti Jumat depan lah. Banyak belum berarti. Tapi tanggal 15 kita maulid terkena di Sya'ban lah. Bulan anunya kena Sya'ban tanggal 15 lah. Pasti langsung penutupan kita pengajian langsung ya lah. Kalau takhir namanya di akhir kan. Ya. Kalau berarti Jumat besok, satu Jumat lagi itu akhir Rajab nanti kalau khotib di atas mimbar dianjurkan kita membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Maka orang yang membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah itu rezekinya tidak akan putus selama setahun ya. Itu diantaranya amin. Kemudian ada pun tadi orang yang membaca istighfar di bulan Rajab ya sebanyak 70 kali khususnya bainal maghrib wal isya ketika para malaikat ya membawakan catatan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya kan diserahkan kepada Allah, maka Allah menyuruh membakar atau menghapus daripada amalan-amalan dosa-dosa hambanya yang membaca Allahumma firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Jadi diampuni sama Allah. Jadi mudah-mudahan diampuni semua dosa kita berkat kita tabarukan baca disebutkan dalam sunazah. Nah, kemarin karena Isra dan Mi'raj perkara nas dalil Al-Qur'anul Karim yang mana disebutkan di dalam Al-Quran subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ayat ya. Di sini Isra dan Mi'raj termasuk daripada a'zamil mu'jizat. Paling agungnya mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah yaitu di bulan Rajab. Dan juga di bulan Rajab ini jualah kita mendapatkan perintah diwajibkannya untuk melakukannya sholat 5 waktu. Kenapa Allah itu di bulan Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di sini bulan Allah adalah bulan yang mana penuh dengan cucuran rahmat, bulan yang mana penuh dengan cucuran maghfirah kepada hamba-hambanya. Ya kan? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari
terjadinya Isra dan Mi'raj, terjadinya kita merayakan acara Isra dan Mi'raj ya, kayaknya tidak lain dan tidak bukan untuk lebih mengenalnya kita kepada Rasulullah, agar bertambahnya kecintaan kita, dan juga mengingatkan kepada kita karena memang sholat itu diwajibkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena janjinya Allah itu sangat banyak di dalam Al-Quran ya. Banyak sekali Allah menggantungkan ya kalimat-kalimat takwa dan sholat ya, sehingga Allah menjanjikan kepada mereka orang yang melakukan sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, itu Allah akan menjanjikan kepada mereka akan segalanya daripada kemudahan dan rezeki yang tidak disangka-sangka ya kan. Banyak janji Allah ya kan. Nah, dikatakan juga dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, sehingga ya, kenapa banyak di antara kita sholat tapi masih menggawi pekerjaan yang mungkar? Karena ada paham tata cara sholatnya yang bujur ya kan. Makanya fungsinya di sini kita mujakarah. Tidak mungkin Allah itu bohong ya kan. Quran itu berusaha enggak. Wa ma asdaqu qila, tidak ada perkataan yang paling benar kecuali kalau Allah. Janjinya Allah sudah pasti. Nah, di sini kenapa? Kadang banyak di antara kita yang masih melakukan sholat tapi masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya masih kada sempurna. Makanya kita ada mujakarah arkanus sholah, rukun-rukun wudu, kemarin sampai kepada sunnah-sunnah wudu. Nah, disebutkan juga dalam sebuah hadis ya, disebutkan dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu alaihi abdu as-shalah. Pertama kali yang Allah hisab ya, amal hambanya itu sholat. Allah tidak menanyakan amal-amal kita yang lain. Allah tidak menanyakan amal-amal tentang sedekah kita. Allah tidak menanyakan tentang amal ibadah kita yang lain kecuali sholat. Nah, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu as-shalah. Ketika sholatnya disebutkan dalam hadis, ketika sholatnya tadi sempurna, maka Allah akan menerima semua amalnya. Ketika sholatnya tadi rusak, maka Allah akan menolak semua daripada segala amalnya. Karena apa? Orang yang tidak sholat, amalnya itu ngambang, tidak bisa nyampe ke atas. Di antara orang yang tidak sholat itu, amalnya itu ngambang. Nah, kemudian orang juga dikatakan dalam sebuah hadis, as-sholatu imaduddin paman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad adamaddin. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat berarti dia mendirikan tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan tiang agama. Begitu pentinglah artinya di sini sholatlah. Kemudian as-sholatu imaduddin paman aqam, orang yang mengerjakan sholat itu dia mendirikan tiang agama. Ulama mengumpamakan rukun Islam, syahadatu alla ilaha illallah ya kan. Kemudian sholat, puasa, zakat, haji. Kata Al-Habib Syihabuddin ya, menyebutkan seperti disebutkan daripada Imam Haddad, kalau kita umpamakan amal ibadah itu seperti anggota tubuh, zakat itu kata beliau seperti tangan ya kan, puasa itu seperti kaki ya kan, sholat itu seperti kepala. Mun kada betangan orang masih hidup ya kan, orang kada bebatis orang masih mau ketemu ya kalah. Mun orang kada bawa kepala bang, wani lah gitu, ada wani kan? Jadi ibaratnya itu kepala. Jadi tidak bisa amalan apa aja kita baca mun sembahyang kada. Walaupun orang itu bisa berjalan di atas air ya, terbang di atas hawa, kalau dia tidak sholat jangan diumpati ya kan. Pentinglah itu sholat. Nah kemudian
Juga sholat ini, makanya Rasulullah perintahkan kepada anak kalian ketika umur 7 tahun dia untuk melakukan sholat, dan pukullah ketika dia berumur 10 tahun. Agar apa? Ketika mereka masuk kepada had batasan balik yang mana wajib sholat, mereka anak-anak tadi sudah bisa mengerjakan sholat. Lah, a'dzarus sholat. Kapan orang boleh meninggalkan sholat? Orang boleh meninggalkan sholat itu, uzurnya sholat itu ada dua. A'dzarus sholat, yang pertama adalah nom, ketiduran. Yang kedua an-nisyan, kelupaan. Ya kan? Kenapa? Uzurnya sholat itu tidur lawan lupa. Kalau kita kada ingat, misalnya aku tadi misalnya keasikan apa, sibuk apa, akhirnya kada ingat sembahyang zuhur, masuk ke asar. Nah, maka ini dikatakan uzur, karena manusia itu al-insan makhlul khata' wa nisyan. Makanya dalam bahasa Arab insan itu insan asal kata nasya yansa. Nasya orang yang telah lupa, yansa orang yang sedang atau akan lupa, ya kan? Insan manusia lupa, artinya orang yang sering lupa. Maka di sini ujurnya sholat. Orang yang ketiduran, misalnya subuh, ya kan? Subuh berniat bangunnya aku jam 9, nanti berdosa. Itu ada ketiduran, itu tidur ngarannya istilah. Ya kalau lalu kada dengar azan, akhirnya berarti telinganya dikamihi setan ya. A'dzarus sholat nom wa nisyan. Orang yang kada ingat, kalau ia sudah ingat, disunnahkan, sunnah mengkodonya cepat-cepat. Lah, kalau orang yang ketiduran, jadi guring malam jam 10, anak bangun subuh, bangunnya jam 8. Nah itu ketiduran. Sunnah mengkodonya cepat-cepat. Sunnah. Lah, tapi kalau ia malam guring, bangun akan aku jam 9, berarti niat kada sembahyang. Wajib mengkodonya cepat-cepat. Dosa kalau nya lambat. Nah, lah sebenarnya sholat ini tidak berat bagi kita. Sholat ini tidak berat. Yang mulah berat itu kita. Makanya adinul yusra walal usra. Orang ini kadang mengatakan karena 5 waktu ya dalam sehari semalam, lalu menganggap sholat itu berat. Ya, karena kita hanya melaksanakan, bukan mendirikan dalam sholat tadi. Maksudnya apa? Gini. Oke. Contoh. Karena ketidakbiasaan, karena kita tidak menjadikan sholat itu bagian daripada kebutuhan kehidupan kita. Jadikan sholat itu. Kalau orang menjadikan sholat itu bagian daripada kebutuhan ya di dalam dirinya, ya kan? Maka apa? Tidak menggunakan rencana dan pikiran. Maksudnya apa? Ketika datang waktu sembahyang, otomatis nyanak sembahyang tanpa harus berencana. Aku nanti zuhur sembahyang. Nah itu yang mulah berat. Man sabba ala syai'in sabba ala. Kalau orang tadi sudah terbiasa sholat, maka dia tidak menjadikan sholat itu bagian daripada beban. Coba lihat kita. Apalagi orang kebanyakannya kamih lah, selawar bahas kamih. Ini umum, ya kan? Kada sembahyang. Luput. Apa fungsinya? Diajari dalam kalaunya banyu kedada, maka ambil batu 3 biji. Adinul yusra walal usra. Agama itu mudah, nang mulah susah kita. Kalaunya kita sibuk, banyak gawian. Contoh, ibu menyusui, bisi anak 2 ikong, setahun seikong ya lah. Akhirnya Pak, nyusui nang sikong, merengek pulang sikong, sibuk kan? Boleh orang tadi menjamak, ibu tadi boleh menjamak sholatnya, tapi tidak boleh mengkosor karena sibuk. Gitu juga kita, ya. Saking sibuknya kita bakal ketinggalan sholat. Misalnya contoh kayak orang berkawinan, bebinian, make up hibah, ya kan? Kada mungkin inyak awak pakaian larang nih 200-300 juta hanya datang sembahyang haram habis luntur ya lah. Berartinya boleh untuk jamak takhir.
Itu boleh, tapi tidak boleh dijadikan itu sebagai apa? Misalnya dijadikan itu kebiasaan kayak orang supir bis Banjarmasin Balikpapan. Tiap hari kosor, hari boleh. Ya kan? Karena itu bagian pekerjaan, bolehnya melakukan, tapi jangan menjadikan bagian artinya setiap hari. Nah, itu juga orang, makanya agama itu mudah. Nah, kalau orang itu menjadikan sholat itu bagian lah, kita tanpa menggunakan pikiran dan rencana lagi. Allah. Contoh ini aja. Pian ke dalam WC itu berencana lah. Mun berencana sakit kepala, sok WC pulang aku jam 7. Ya lah berat kalau akhirnya. Tapi karena sudah menjadikan bagian, ketika paru tubuhnya otomatis ke WC, ada rencana pikiran ini langsung berat lah. Buang tah itu berat, ada lah. Kayak itu juga sholat. Makanya bila kita sudah sholat itu terbiasa, ya kan? Itu otomatis Allahu Akbar, Allah otomatis bukan menggunakan rencana yang maulah berat ini, karena kita berencana aku harus sembahyang, lalu akhirnya apa? Berat. Lalu lagi karena tidak ada ilmunya mengatakan apa? Salawarlah najis, ya kan? Mala yudriku bitorab al muqtadilah yu'wa anhu. Apa saja yang tidak dilihat dengan kasat mata dimaafkan. Kita bakami, makanya was-was bakami perang sembahyang babasuh kali kamu tadi. Babasuh jar nontonnya. Iyalah, melihat mereka mana kami najis, kadang je perasaan itu iblis karena setan. Supaya kita kada sembahyang. Itu loh. Karena iblis itu menggoda manusia bukan dengan cara yang jelek saja. Banyak iblis menggoda manusia dengan cara yang baik, seperti merasa menetes. Akhirnya apa? Tertinggalkan sembahyang. Iblis, ya kan? Merasa supaya wudunya jangan mau. Makanya kalau ada orang waswas itu sunahkan, dianjurkan untuk membaca surah An-Nas 3 kali. Misalnya waswas dalam wudu, berat dalam. Ulun dulu waswas juga. Kahadromut, dapatnya kahadromut biar nang sembahyang di atas pasir itu kan ada lagi waswas. Nang behera kawan bepalit pakai ranting kayu, ayo coba kan mau kalau mau, ya kan? Mungkin kita di sini alhamdulillah nyaman. Jadi jadikan sholat itu, insya Allah. Man sabba ala syain. Kalau sudah, ya kan? Sama halnya kan kita melakukan sholat ini dengan melawan hawa nafsu. Kata Imam Busiri, dikatakan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang di jalanku, kata Allah, pasti akan kuberikan jalan atasnya Allah. Berjuang kita melatih diri kita sembahyang, pasti Allah memberikan jalan lawan kita. Kata Imam Busiri disebutkan dalam syair Burdah, nafsu katibli itu. Maka orang yang mujahadah melawan dirinya untuk membiasakan sholat itu seperti bayi yang disapih dari tete ibunya. Ketika seorang anak berumur 2 tahun, anak tadi harus disapih kalau dari tete ibunya, harus diampihi menyusu. Kayak apa caranya? Dipaliti nang pahit, ya kan? Paliti nang pahit. Habis paliti nang pahit, lalu anak tadi nang menyusu, merasa pahit. Apa yang terjadi anak tadi? Wayashtaddu bukahu. Anak tadi akan menangis dengan tangisan yang sangat keras. Kemudian apa? Wayasfarru launuhu, dan anak tadi lapar kelak. Akhirnya karena yang menyusu, susunya dipaliti nang pahit, maka anak tadi karena ketuhukan menangis pucat. Wayahzulu jasaduhu, kemudian karena dia menangis, dia hendak pada menyusu karena pahit susu tetek susu mamanya. Akhirnya apa? Awaknya mengurus. Diberikan kepada bayi tadi apa? Bubur pengganti susu. Wa yashtaddu nufuruhu anit ta'am. Anak tadi akan membenci kepada bubur tadi, pengganti daripada susu tadi. Sangat bencinya. Disuruh makan, dimuntahkan, pok di ruang. Wa ghalabatuhu, maka anak tadi ibu rasa lapar yang sangat luar biasa, takkan lupa dia terpaksa makan bubur tadi, dimuntahkan. Sehari demi sehari, 2 hari masuk ke dalam perutnya, ketiga hari karena lapar, sampai seminggu terbiasa, ya kan? Sampai 40 hari, ya kan? Terbiasa lah. Itu juga sehari lawan dulu sembahyang, 2 hari lawan, 3 hari lawan. Kalau sudah terbiasa, ada berat lagi. Ketika orang anak tadi sudah terbiasa,
itu bagian daripada kebutuhan hidupnya, ya kan? Maka suruh pang menyusul lagi maulah nang Tuhan, suruh menete pula. Ada harapan, ya kalah. Pasti gitu juga supaya kita melatih diri kita sembahyang itu supaya menjadikan jangan sampai itu kayak beban. Kebanyakan kita gitu sih, beban kayak sembahyang ke beban. Nah itu repot lah. Contoh di Bangil, guru Bangil itu beliau di Pondok Lampayan itu, ingat dulu waktu itu di Pondok Kayu, ingat waktu ya kita awal guru asal semalam lah, beliau waktu itu di Bangil tahun 93 rancak ketemu sih, Masya Allah. Nah jadi terakhir ketemu di rumahnya ada sama di rumahnya anak guru Bangil Marbawi, ada terakhir sebelum Sidin meninggal dari Garu dulu, Masya Allah. Nah jadi kita ini beribadah membaca Quran, bila kita sudah rasa sumpah kita kada boleh melanjutkan. Kenapa? Nanti kita menjadikan ibadah ini beban lawan kita. Misalnya kita lagi pikiran kacau, jangan baca Quran aja. Kalau kita lagi sumpah macam-macam ada pikirannya, baca Quran akhirnya pikiran ke lain ya, kalau itu disuruh stop, ada boleh. Kenapa? Karena menjadikan bagian daripada membaca Quran tadi beban. Kenapa? Jangan dijadikan beban itu. Jadi apa caranya? Itu udah ada istilahnya. Nang alasan orang meninggalkan sholat, jangan. Biasakan, coba. Coba aja orang ya. Kalaunya orang tersebut sudah biasa sembahyang, bari ya 100 juta suruh meninggalkan sembahyang, dah harapan. Ya kalau karenanya menjadikan sudah menyatu. Nah, kayak itu, kayak apa caranya kita menjadikan sholat itu bagian daripada artinya yang sudah menyatu lawan diri kita. Dulu Abah Guru membaca kitab Tazkirun Nas ya, tahun 2000-an itu. Wa kanal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ya kan, Asobatul Humma. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini pengarang kitab Tazkirun Nas. Itu ditimpa penyakit ya, penyakit humma, panas. Hatta yataqatta bisalah sati akhdia, sampai beliau itu berselimut 3 lapis selimut, sehingga di lapisan yang ketiga itu awak Sidin itu terasa panasnya. Karena kebiasaan Sidin sholat malam 2 rakaat ya, beliau bangun dari tempat tidur beliau itu menggigil. Karena kebiasaan sudah, ya kan. Akhirnya apa? Dalam keadaan sakit. Makanya di sini himmaturi, semangat ini bisa melumpuhkan. Kalau kita semangat ganal, rasa lanu itu kan ada lagi, ya kan? Semangat. Artinya nih di dalam ini kalau sudah, ya kan, nggak ada lagi. Menjadikan itu bagian daripada kebutuhan sini. Bangun sini dari tempat tidur sini. Panas sini, panas. Kemudian sini berudu. Setelah berudu beliau sholat 2 rakaat. Ini dalam keadaan sakit dan ini sholat sunnah. Kemudian beliau mengangkat takbiratul ihram, sembahyang 2 rakaat. Di rakaat yang pertama beliau membaca 1 khatam Al-Quran 30 juz dalam keadaan sakit. Kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca 1000 suratul Al-Ikhlas Qul huwallah. Ini dalam keadaan sakit sholat. Tapi karena itu bagian, maka rasa sakit tadi hilang. Coba kita, ya lah, garing ya. Ada nang kawan, kenapa hadir garing ya sakit. Ya kan, kalau bapak-bapak orang bangun duit dikap bisa M di sini 1000% baik. Ya kan lah, semangat lah. Nah awalah kita menjadikan sholat itu lebih pada duit saya. Bujuran, nang setruk gini bisa baik. Wih ini yati ala nas zaman. Jar Nabi apa? Yati ala nas zaman, dinar dirham ini jadi Tuhan. Ujur. Jadi Tuhan, hati-hati. Dinar dirham ini jadi Tuhan. Ya kan? Jadi Tuhan. Apa nang arawa ulama dia ngomong sore. Ya lah, mun hukum nang anu aja sudah kawa. Ya kan? Habis ya timpas hambur sisik bawang ya. Padahal bawang kada bersisik, hendak memadakan lawan Sidin kada bawang kada bersisik timpas Sidin juga. Saya juga lamanya juga. Ya kalah. Walut bersisik ya bos ya lah. Ya kalah J ya atau Beb.
Anak padahal kada bersisiknya parah ampona. Sisik kayak dikit masa ya. Ya lah, itu ya hanya repot ya lah. Makanya cerita ada seorang pemuda di zaman Rasulullah itu, dia berjalan, dia mau daging. Itu ibu biasa sama lo, jalan mau daging. Ternyata daging yang di bawahnya tadi bergerak di belakang. Sahabat nih, ada berjalan pulang, melihat dua buah sumur yang ini sama sumur ini, banyunya masuk sumur ini ke sini masuk. Bingung yang apa sih? Jalan pulang, melihat pulang pohon ada buahnya banyak. Buahnya ini bisa pendar semua, jarang buah sebuting putik aku, jar buah nang satu putik aku yo. Bingungnya datang kepada Rasul, ya Rasulullah. Artinya ulun ini berjalan melihat ulun bawa daging yang ulun bawa ini ya Rasulullah bergerak di belakang ulun. Kemudian dipisahnya, kemudian ada sumur, kemudian ada pohon yang berbuah, buahnya bisa pendar. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah wa min alamatis saat, tanda-tanda hari kiamat. Nanti akhir zaman kata Rasulullah. Apa? Akhir zaman daging orang satu darah itu akan ribut. Banyak. Terputus silaturahmi karena warisan, karena harta. Ya kan? Maka orang yang memutuskan silaturahmi ini, walaupun dia mati di tengah Ka'bah itu tidak akan mencium bau surga. Gotiur rahim, hati-hati. Makanya kalau kita kadang memutus, orang memutus sarah aja, yang penting kita baik. Ya, satu, karena ilmu yang pertama kali Allah angkat, hilangkan nanti ilmu waris. Zaman ini lihat aja. Orang karena lagi jarang orang-orangnya nang hukum waris bujur. Bagi rata, berelaan. Ayalah bujur. Hukum waris ini Quran, nasnya Quran jelas. Ketahui dulu ashabul furud berapa, ya kan? Asobahnya siapa, ya kan? Az-zakar mislul hadzil unsain, ya kan? Dua bagian laki-laki bagi sama aja. Lalu akhirnya apa? Hilang hukum Qurannya. Ketahui dulu, setelah tahu jatahnya sekian baru taradha, baru berelaan. Ini kenapa? Kebanyakan ini sudah jelas. Pertama kali ilmu yang diangkat sama Allah adalah ilmu faraid. Sekarang ilmu faraid kan ada orang-orangnya seperti guru Noval itu ahli faraid, ya kan. Kalau guru Usin ahli falak ya, Sunhuni dulu. Makanya ulama-ulama dulu ada bidang-bidangnya. Ulama ini semuaan bidangnya ya. Ya lah. Kemudian apa? Adapun sumur naika melihat kata Rasulullah, banyu nang masuknya ke sini itu akhir zaman. Sugih sama sugih hubarian. Fus kawinan karangan bunga macam-macam. Tetangganya ya kalau kau menyewa tenda mano terpal ada di bari. Ya lah bujur lah. Orang sugih sama dibujur hari ini. Zamannya sudah orang sugih sama sugih saling memberi. Tanpa terperhatikan tetangganya orang nang kelaparan. Ya kan? Artinya bila orang sugih itu mau memperhatikan orang yang lapar luar biasa. Luar biasa. Yang repot ini memang bila orang itu sudah cangkokan, berduitnya cangkokan doang ya. Sugih tendam parut. Yang kalau bisa merasakan sakit repot biasanya. Tapi kalau orang itu tanam biji awalnya sakit, nah ini sudah tahu rasanya pahit, maka akan tahu rasanya manis. Lalunya kau mau ukur. Ada pun buah nang inya lihat, ya Rasulullah, ulamaku nanti akhir zaman, aku nang lebih hebat, nah ambil aku. Aku nang lebih hebat, ambil aku. Aku bersaing guru-guru, janganlah. Aku nang lebih hebat, habis diedit 2 jam, janganlah. Supaya banyak pengikutnya. Jangan. Salim bersatiri, jangan kau pernah mencari sesuatu agar engkau dimuliakan orang ingat. Maka 1000 kehinaan yang menunggu. Jangan sampai. Tidak usah gitu supaya dihormati orang, jaga image berlebihan. Habis apa? Maka kehinaan. Man tasaddaqa qabla awanihi faqad tasaddaqa li hawani. Orang nang belum masanya hendak sudah nang kayak orang, maka tunggu kehancurannya seperti itu. Tidak usah. Lihat Abah Guru ada dicari sini itu sudah. Lihat buktinya. Kadang dicari itu datang dari Allah. Kalau Allah sudah cinta, cintai orang tersebut. Artinya, nah gitu. Artinya di sini pada intinya sholat kita jaga. Yang pertama kali sholat, sebutkan dalam surah Toha, mur ahlaka bisolah wastawir alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuqul akibatu littaqwa. Ya kan? Makanya ketakwaan itu apa? Imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Adalah apa? Ketakwaan itu orang yang menuruti daripada yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ada juga ulama mengatakan ketakwaan ialah dia itu apa? Selalu mengingat dan tidak lupa, kemudian selalu bersyukur dan tidak kufur, ya kan?
Itu diantaranya ketakwaan. Untuk itu sholat juga termasuk ketakwaan yang daripada inti daripada ketakwaan adalah sholat, ya kan? Dan dengan adanya mujakarah ini adalah sarana untuk kita melakukan sholat. Karena berapa banyak kamin abid, berapa banyak orang yang beribadah, qad nafsahu, dia telah membuat dirinya uyuh, ya kan? Qad nafsahu, karena tidak ada ilmunya. Untuk itu makanya kita ada mujakarah, belajar arkanul udu, sunnah udu, ya kan? Itu fungsinya supaya apa? Sholatnya kita tadi bujur dengan apa yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran dan hadis itu bujur. Nah, pertama-tama ulun tujukan ini untuk nasihat diri ulun, ya kan? Dan juga diri ulun pribadi, dan juga mudahan manfaat kita semuaan. Artinya tidak ada guru di antara kita sama-sama mujakarah. Kalau ulun salah, lagurlah. Artinya mudah-mudahan bermanfaat. Nah, juga berarti kita maulid seminggu lagi, seminggu ini pas setengah bulan lagi ya lah. Pas 2 minggu lagi ya lah Isra Mi'raj, sekalian penutupan majelis lah. Artinya bacaan wajah kita masalah puasa terakhir nanti sama sembahyang tarawih itu. Wallahu a'lam. Masih sana ketemu jemaat. Pas lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya rabbul syai' bi qudratika ala kulli syai' wa la tas'alna kulli syai' wa la tuhasibna kulli syai' wa atina kulli syai'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.